Ketika sudah terkena najis mughaladhah ini, caranya adalah dibasuh sampai 7 kali. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Kemudian salah satu di antara ini, ya, baik yang pertama atau yang terakhir atau di tengah-tengahnya, itu harus memakai debu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a maratin ulahunna biturab. Akhrajahu Muslim wa fil lafdhin lahu falyuriqhu. Jadi dalam kitab Bulughul Maram ini hadis yang nomor 8 diterangkan bahwa tuhuru ina'i ahadikum, sucinya wadah kalian semua ketika dijilatin oleh seekor anjing, ayyasilahu sab'a maratin, cara untuk menyucikannya itu adalah dengan dibasuh, dengan dicuci pakai air 7 kali, dan salah satu diantaranya harus memakai debu. Jadi cara mensucikan anjing itu ada hewan anjing, termasuk hewan yang najisnya itu najis mughaladhah, ya. Mughaladhah sangat keras, sangat berat. Mughaladhah itu najis yang sangat berat ketika mengenai anggota tubuh atau anggota yang ingin kita lakukan untuk beribadah. Nah, ketika sudah terkena najis mughaladhah ini, caranya adalah dibasuh sampai 7 kali. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Kemudian salah satu di antara ini, ya, baik yang pertama atau yang terakhir atau di tengah-tengahnya, itu harus memakai debu atau turub, ya. Kenapa harus memakai debu? Lah ini yang ingin saya terangkan terkait dengan kenapa harus memakai debu. Jadi ibadah itu ada yang ibadah yang namanya ta'abbudi, ada yang namanya ta'akkuli. Ibadah yang bentuknya ya ibadah. Ta'abbudi itu berarti ibadah yang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan tanpa adanya pertanyaan. Tidak boleh bertanya, contohnya sholat isya itu rakaatnya 4. Karena kemudian Anda tanya, kenapa harus 4? Nah, ini tidak perlu dipertanyakan. Ini salah satu bentuk ibadah yang namanya ta'abbudi. Ada ibadah yang ta'akuli, boleh ditanyakan. Seperti misalkan, kenapa hukum minuman keras dilarang misalkan, ya. Kalau minuman keras itu mungkin ya sudah jelas lah, ya, khamr itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Khamr itu sesuatu yang memabukkan. Kenapa kemudian sesuatu yang memabukkan dilarang? Misalkan kecubung, ya, ada nih kecubung, hewan apa, termasuk buah yang makanan yang bisa membuat mabuk. Nah, kecubung itu tidak ada. Sehingga dalam hal ini ta'akuli itu bersifat dipikir, atau dalam metode usul fikihnya itu namanya qiyas. Ya, kalau yang namanya ta'akuli itu berkaitan dengan qiyas. Ya, tentunya juga berdasar pada ijma'. Ya, kemudian dalil ulama, hadis dan lain sebagainya. Jadi intinya ibadah itu ada ta'abudi dan ta'akuli. Nah, untuk urusan ini mencuci anggota tubuh yang terkena najis mughaladhah seperti anjing ini, ya, dengan menggunakan debu, turab tadi, ini adalah salah satu bentuk ibadah yang namanya ibadah ta'abbudi. Ibadah. Kenapa ta'abbudi? Oh, sekarang itu kan kenapa harus pakai debu? Yang sabun itu kan sudah ada, ya. Kan ada sabun. Bahkan sabun itu lebih wangi, kan? Lebih wangi.
Kenapa harus pakai debu? Nah, ini ibadah debu itu adalah salah satu bentuk ibadah yang ta'abudi. Tidak perlu ditanyakan, ini sudah di nas ya, di dalam sebuah hadis harus menggunakan debu. Kalau ya pasti ada sesuatu yang di luar nalar kita ya, tidak kita duga. Kenapa harus debu? Ya, kalau ditinjau dari segi kedokteran ini perlu diteliti ya, antara sabun dan debu ini meskipun wangi, lebih wangi harum sabun, ini debu itu barangkali di dalam debu itu ada zat-zat tertentu yang memang tidak dimiliki oleh sabun. Ya, ini perlu peninjauan lebih khusus dari segi medis, dari segi kesehatan ya. Ya, debu itu kemudian nanti hasilnya bagaimana ya. Kalau di sini saya sebagai kajiannya sebagai tinjauan hukum Islamnya bahwa lebih utama menggunakan debu karena lebih memenuhi pada syaratnya ya. Kalau terus ketika sudah dibasuh pakai sabun, pakai air 7 kali kemudian pakai debu, apakah boleh pakai sabun? Ya jelas boleh ya, untuk menambahkan aroma yang wangi, yang segar, tetap diiringi dengan sabun. Demikian pembahasan kajian hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.